Pada video kali ini yang kita akan bahas adalah mengenai list pada HTML. Untuk membuat list pada HTML terdapat 3 buah tag. Yang pertama adalah tag OL yang digunakan untuk membuat list terurut. OL itu adalah order list. Lalu yang kedua adalah unordered list atau UL untuk membuat list tidak terurut. Dan yang terakhir adalah definition list, digunakan untuk membuat daftar dari sebuah terminologi definisi menggunakan tag DL. Yang pertama akan kita bahas adalah tag OL atau order list, atau juga list terurut menggunakan tag OL. Kita langsung coba saja. Kita buka kode editor kita. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah folder baru, yaitu latihan 4. Caranya sama dengan video-video sebelumnya, silahkan kalian tonton kembali. Nah, di sini juga saya sudah membuat sebuah file dengan nama list.html. Yang pertama kita buat struktur dasar HTML dulu. Untuk judul kita beri nama HTML list. Kemudian saya akan mencoba membuat sebuah list terurut. Misalnya saya akan membuat list apa saja yang akan saya lakukan esok hari setelah pulang sekolah. Nah, saya akan membuat sebuah order list atau list terurut menggunakan tag OL. Nah, tag OL ini akan memberitahu HTML bahwa kita sedang membuat sebuah list berurut. Nah, untuk membuat sebuah list berurut, kita harus mengetikkan atau menuliskan li atau list item. Misalnya saya akan makan siang, lalu mandi, dan yang terakhir tidur siang. Selanjutnya kita simpan file save atau Ctrl S. Kemudian kita lihat di hasilnya seperti apa di browser. Ini adalah hasilnya. Jadi secara defaultnya atau secara standarnya, jika kita menggunakan OL, urutannya berbentuk angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika kita ingin merubah urutan ini tidak menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, misalkan kita ingin menggunakan huruf ABC atau Romawi, maka kita bisa menggunakan yang namanya atribut, yaitu atribut tipe. Kita contohkan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa secara default atau secara standar di HTML, untuk tipe list item itu adalah 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Oke, kita akan coba menggunakan huruf A besar. Oke, kita lihat hasilnya. Kita simpan. Saya buka browsernya, kita refresh. Nah, maka urutannya akan berubah menjadi A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika kita ingin menggunakan huruf Romawi? Ketika kita ingin menggunakan huruf Romawi, maka huruf A besar ini cukup kita ganti dengan I kecil. Oke, saya ganti, kemudian saya simpan. Saya buka browser, kita refresh. Nah, berubah. Jadi itulah untuk menggunakan urutan-urutan yang ada di list item pada tag OL. Nah, kemudian untuk list yang kedua adalah unordered list atau tag UL, dimana di dalamnya kita bisa menyimpan li yang bisa berisikan
lebih dari banyak item di dalamnya. Sama seperti pada OL. Jika kita menggunakan OL, maka urutan di dalamnya itu tidak berpengaruh antara urutan pertama dengan urutan selanjutnya. Kita coba contohkan. Contohnya saat sarapan saya akan makan jadi ini adalah makanan yang akan saya makan atau akan saya pada saat sarapan yang akan saya makan. Telur rebus misalnya, kemudian nasi goreng, lalu telur goreng. Kita lihat hasilnya, kita simpan, kemudian kita buka browser, kemudian kita refresh browsernya, maka di browser akan menampilkan unordered list atau list tidak berurutan menggunakan tanda titik. Jika ingin menggunakan yang lain, maka HTML memiliki 3 buah tipe atau tipe atribut pada UL. Ada disk, square, dan circle. Misalnya kita ganti dengan square. Oke, simpan, refresh browser. Maka untuk urutannya dia akan menggunakan dan berubah menjadi kotak. Jika kita ganti menjadi circle, oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, dia akan berubah menjadi lingkaran, tapi untuk di tengahnya menjadi kosong atau lingkaran tidak penuh. Nah, itulah contoh penggunaan UL. Kemudian yang terakhir ada yang namanya DL atau definition list. Nah, di sini agak berbeda dari dua list sebelumnya. DL digunakan untuk membuat sebuah terminologi dan deskripsi dari sebuah penjelasan. Jadi, isi dari DL ini adalah saling berpasangan. Yang pertama kita bungkus dengan DL-nya atau tag DL-nya. Ya, lalu di dalamnya ada 2 buah tag yang harus kita buat. Yang pertama adalah terminologi atau termnya. Maksudnya adalah terminologi atau penjelasan yang pertama adalah apa, lalu yang di bawahnya adalah deskripsi dari terminologi tersebut. Oke, kita contohkan. Saya punya H3. Pada pelajaran web dan perangkat bergerak ini kita belajar beberapa hal. Salah satunya adalah pada DT kita tulis adalah HTML. Sedangkan untuk deskripsinya adalah, lalu terminologi yang kedua adalah CSS. Sedangkan deskripsinya adalah cascading style. Jadi jika kita menggunakan DL, maka di dalamnya dia harus berpasangan antara DT dan DD. Kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Inilah hasilnya. Demikianlah pertemuan kita. Silakan kalian coba-coba sendiri seperti yang sudah kita pelajari. Untuk lebih jelas bisa kita pelajari pada tatap muka di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, ketemu lagi di materi selanjutnya.